Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul halim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah li'anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam wa sihatil badan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah disambung dengan berhalaqah sejenak dalam rangka membahas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tercurah keharibaan beliau Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pagi hari ini akan membahas bab al-ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan keburukan saudara kita. Jika dia mendengarkannya, dia tidak suka, itu disebut dengan ghibah. Dan yang dibicarakan itu bukan hanya sifat, tapi juga fisik. Dan bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa yang dibicarakan termasuk di dalamnya pakaiannya, ya, bajunya dan sebagainya, termasuk dalam kategori ghibah. Ghibah ini merupakan salah satu dosa yang lazim dikerjakan orang pada masa ini, pada masa sekarang. Dan ghibah itu dosanya mustarak. Ghibah itu dosanya bareng-bareng. Antara yang ghibah, yang ngomongin orang, yang mendengarkan, yang setuju, dan orang-orang yang ada sekelilingnya yang ikut juga andil di dalam ghibah tersebut, itu dosanya sama. Jadi ghibah itu dosanya mustarak, sama dengan riba. Ya. Kalau di samping kita ada orang yang ghibah, kita nggak ghibah tapi dengerin sambil manggut-manggut, dosanya sama. Atau yang di belakang misalnya pura-pura main handphone tapi nguping, juga dosanya sama. Itu namanya mustarak. Dosa ghibah itu mustarak, artinya semua orang yang terlibat dalam ghibah itu dapat dosa yang sama. Biasanya ibu-ibu misalnya lagi milih sayur misalnya, ada temennya ngomong, tahu nggak ibu-ibu itu, wah ampun kulitnya luar biasa, saya pernah ke rumahnya tuh air putih aja nggak keluar. Yang sebelahnya ngomong, yang bener bu, bener, pantas ya, ghibah, dia masuk dosanya sama. Yang di belakang milih-milih sambil manggut-manggut, sama dosanya. Abang tukang sayur yang diem-diem sambil ngupas sayurnya, tapi dengerin kuping, dosanya sama, ghibah itu. Maka untuk urusan ghibah, jika kita melihat ada saudara muslim kita ghibah, yang pertama, kalau mampu lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Larang dia, jangan sampai dia ghibah, jangan sampai dia melakukan kezaliman terhadap saudara muslimnya lain. Ya. Yang kedua, kalau kita tidak mampu melakukannya, maka kita milih pergi
milih pergi mengamankan diri kita dari majlis mungkar tersebut, majlis haram, majlis di mana di situ dibuka aib orang, dibicarakan kejelekan orang, itu masuk dalam kategori majlis mungkar. Duduk di majlis itu kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar sama sekali dan justru kita tetap anteng di situ, itu haram hukumnya sebab majlisnya majlis mungkar. Itu harus kita ketahui loh. Serius. Jadi kalau ibu-ibu lagi ada tetangganya ngomongin orang lain, ya, maka yang terbaik satu, nasihati dia, jangan ngomongin orang dong, dosa tahu. Kalau yang ngomongin orang itu kedudukannya lebih tinggi, kita takut kalau kita ngomongin kita akan dimarahi, maka kita cukup pergi pamitan. Mohon maaf Bu, saya ada urusan lain ya, ini masak ke dapur lagi dan sebagainya. Hindari majlis ghibah. Ada yang mengatakan ghibah itu dosa besar. Ada yang mengatakan ghibah itu dosa kecil, ya, kecuali ghibah kepada ulama dan ghibah kepada hufadz atau para penghafal Quran. Ya, kenapa ghibah kepada ulama ini dosa besar? Karena inna luhumal ulama masmumah. Sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Kalau ulama sudah dighibahi orang dan itu merajalela di masyarakat, maka tidak akan ada orang lagi yang percaya sama ulama. Nggak akan ada lagi orang yang cinta sama ulama. Ya, ada ulama A, kan tidak ada manusia di dunia ini itu benar 100% itu tidak ada. Tidak ada. Mau ulama kayak dia, tetap dia memiliki salah. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang pendapatnya kita setujui 100%. Tidak ada sekalipun. Ya. Apakah Imam Syafi'i pernah salah? Ya pasti, bahwa beliau manusia. Imam Ahmad pernah salah? Ya pasti, karena dia manusia. Imam Hanafi pernah salah? Ya pasti, karena manusia. Tapi beliau ini ulama yang tidak boleh kita ghibahi, kita bicarakan keburukannya. Kenapa? Kalau kita lecehkan, kita bicarakan keburukannya, orang awam ikut membicarakannya, maka tidak ada lagi orang yang mau ikut dengan ulama. Muru'ah atau marwah para ulama jatuh, sehingga ketika ulama kasih nasihat akan dicibir. Gua udah tahu kartu truf ente ya, ngomong atas mimbar aja berbusa-busa, ternyata ya nggak ada apa-apanya dia. Ternyata orang tidak akan percaya lagi sama perkataan ulama. Ini dicatat. Kenapa kok menghibah para ulama menjadi dosa besar? Begitu. Oleh sebab itu saudara, dosa ini itu diminimalisir sebab ghibah itu, kata Imam Al-Ghazali, ghibah itu sudah menjadi santapan ringan rutin ulama-ulama pada zaman beliau. Ulama pada zaman Al-Ghazali ratusan tahun silam, di mana agama masih bagus dilaksanakan dan dipegang. Lah apalagi pada zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu suka banget yang namanya ghibah. Gak puas perasaan kalau gak ghibah itu. Kurang afdol ngomong kalau gak ghibah itu. Ada dua orang ketemu, yang diomongin orang ketiga. Mending yang diomongin kebaikannya, ternyata yang diomongin keburukannya, itu ghibah. Pakai ngomongin gini, ibu-ibu, Bu percaya nggak Bu, ini yang saya omongin itu fakta loh, saya nggak ngomongin orang ini kenyataan. Nah, itu dosa besar, itu ghibah, gitu ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Adhkar An-Nawawi juga ada, dalam Syarah Sahih Muslim juga ada. Beliau mengatakan bahwa ghibah atau membuka aib orang itu diperbolehkan dalam 6 perkara, 6 hal. Boleh dalam kondisi 6 hal ini. Yang pertama adalah mengadu tindak kezaliman tersebut kepada orang yang berkuasa. Lapor ke RT. Ibu punya tetangga, hobi tetangga ini buang sampah di depan rumah kita misalnya.
beli durian nggak ngasih, kulitnya sampai depan rumah kita. Ada nggak gitu manusianya? Beli semangka, nganterin kagak, begitu busuk main buang aja, kita kebauan. Ada yang semacam itu. Ibu mau negur sendiri nggak enak, nggak berani, misalnya ibu lapor kepada orang yang berkuasa, penguasa wilayah, kepada RT. Pak RT, ya Bu, ada apa? Saya mau lapor tetangga saya, sebutin keburukannya. Ya, itu ghibah yang diperbolehkan, tidak apa-apa. Jangan kemudian mentang-mentang ibu habis ngaji tentang ghibah mau lapor sama Pak RT. Pak RT, saya mau lapor tentang tetangga saya. Lapor apa Bu? Tapi saya takut ghibah Pak RT. Ya, lah ibu mau laporin gimana? Aduh, ngomongin keburukan tetangga, ghibah dong Pak RT. Nggak jadi lapor. Makanya supaya jadi lapor, ghibah dalam konteks ini diperbolehkan oleh syariat. Ada orang misalnya lapor tentang seseorang yang melakukan korupsi, boleh nggak? Boleh. Ya, kalau sekarang ada justice kolaborator ya, itu dia bisa membuka aib teman-teman sesama penjahatnya. Boleh yang semacam itu. Jadi jangan takut ghibah karena yang perkara ini diperbolehkan oleh syariat. Yang kedua adalah meminta tolong kepada orang agar dihilangkan perbuatan mungkar. Di depan sono ada pos misalnya. Di pos itu setiap malam ada orang main gaple, taruhan, judi, dan minum khamr. Mungkar. Ibu nggak berani, bapak nggak berani sendirian, banyak orangnya. Minta tolong kepada tetangganya, kebetulan jenderal misalnya. Dan kenapa? Lingkungan kita nggak kondusif nih. Apa ya? Ada gini. Boleh, ya, boleh. Dalam rangka minta tolong supaya kemungkaran yang ada tersebut dihilangkan, supaya hal-hal yang tidak baik tersebut dihilangkan. Yang dalam konteks begitu, ghibahnya diperbolehkan. Kemudian selanjutnya diperbolehkan adalah minta fatwa, istafti. Minta fatwa kepada seorang mufti, bertanya tentang persoalan hukum. Contoh, seorang ibu ghibahin suaminya. Syekh, tanya sama anak kiai atau syekh atau ustaz, saya mau nanya. Tapi ketika nanya tentang masalah ini harus face to face, jangan dibuka di depan banyak orang. Ya, makanya orang yang terbaik itu ketika bicara masalah urusan rumah tangganya itu harus kepada orang yang tepat. Nggak boleh kemudian di depan banyak orang. Saya tanya, saya punya suami, nggak pernah kerja, ngomongnya kasar banget. Ya, kadang-kadang kalau kita saya nasihati untuk lebih rajin ibadahnya dan sebagainya, dia maki-maki saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Itu tadi kan membuka aib suaminya sebenarnya. Boleh yang semacam ini untuk minta fatwa. Minta fatwa boleh. Ya, atau seorang ibu ngomong atau bapak-bapak, Ustaz, saya mau minta penjelasan. Istri saya itu suka pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin dengan saya. Main selonang saja begitu kan. Saya merasa nggak dihargai. Apa yang harus saya lakukan? Itu ghibah istrinya sendiri. Dalam konteks mencari fatwa, bertanya kepada ahlinya boleh. Yang penting jangan diumbar kepada orang. Lah ini kita itu kebiasaannya kalau ada masalah keluarga curhat kepada satu RT. Ibu, ada apa Mbak? Saya mau curhat masalah keluarganya ngalor gitu selesai. Paling yang dicurhati ngomong, saya juga bingung ya Mbak mau ngomong apa. Nah, aib kita sudah ketahuan satu orang. Dia ngomong lagi kepada tetangganya, Bu, saya mau curhat, ngomong lagi, tetangganya juga nggak bisa kasih solusi. Akhirnya satu RT tahu semuanya tentang keburukan suaminya. Ini namanya perbuatan haram, ghibah yang diharamkan oleh syariat. Ya, itu jika fakta. Jika tidak fakta maka disebut buhtan. Nanti ada di dalam hadisnya. Kemudian yang selanjutnya yang diperbolehkan yang nomor 4, mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan. Seperti apa?
seperti seorang kritikus hadis mengomentari keburukan rawi hadis. Oh, rawi ini adalah peminum khamr, meskipun alim maka dia fasik, maka hadisnya tidak dipakai, seperti itu. Atau ibu lihat temannya atau saudaranya ibu, dia kemana-mana sama si fulana, sama-sama perempuan, sama si fulana, sama ibu misalnya ya, ibu ini punya saudara namanya A ini kemana-mana sekarang kok sama B terus kemana-mana. Sementara ibu tahu si B ini nanti kalau sudah lengket deket itu suka minjem duit dan nggak bayar-bayar, ngutang nggak balik-balik. Si ibu ngomong sama saudaranya si A, ibu A, mohon maaf, ibu mending hubungannya sama si B itu agak jaga jarak deh. Bukan diputuskan, enggak, jaga jarak saja, jangan terlalu lengket. Kenapa? Si B itu kalau sudah bergaul lengket suka ngutang dan nggak pernah bayar. Oh yang benar mbak, iya, saya korbannya mbak. Saya sudah sering diutangi seperti itu. Makan di warung saja saya suruh bayarin misalnya. Ngomong keburukan semacam ini boleh, supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak terjatuh kepada kejelekan dia. Atau lagi misalnya bapak pengen punya mantu, ada yang lamar, ganteng, bawa mobil, ya, tampilannya necis, datang ke bapak, saya mau lamar anak bapak. Jangan terima dulu. Seorang orang tua yang baik ketika datang lamar, meskipun ngebet, wah seneng saya, jangan terima dulu. Ntar dulu ya pak, saya minta petunjuk dulu. Nah setelah itu dia tanya, coba cari teman-teman dekatnya, tetangga dekatnya. Lah kebetulan ya ada tetangga bapak yang tahu teman atau tetangga dekat atau saudaranya. Kamu tahu nggak tentang si fulan ini? Ya karena dia mau lamar anak saya. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Kalau kita tahu keburukannya, ngomong harus. Jangan wah, saya tidak mau ghibahin dosa. Maka sama orangnya sih baik, keren, ya. Keburukannya ada nggak pak? Saya nggak mau ghibah pak. Nggak boleh. Boleh kita untuk menunjukkan keburukannya. Misalnya contoh, pak, kalau bisa jangan sama dia pak. Mobil yang dipunya itu pinjem sama temennya. Ya, dia itu sebenarnya pengangguran sukses pak. Sukses nganggurnya maksudnya. Ya. Atau pedagang dia pak, pengangguran dalam gang, hobinya main gitar, tampilannya necis sih, tapi memang seperti itu. Saya tahu betul, nggak pernah sholat orangnya pak. Kasihan anak bapak kalau dapat itu. Yang diomongkan orang tadi itu ghibah, ngomongin keburukannya, fakta. Tetapi itu boleh, nggak haram. Ya kenapa? Supaya orang lain tidak terjatuh ke dalam keburukannya, ke dalam kejelekannya. Kasihan kan kaum muslimin yang lain kalau kemudian menjadi korban akan kebusukannya. Apalagi yang datang sudah umur 50 tahun kok ngaku bujang. Antar dulu, tanya dulu sama orang sekitaran. Anaknya 5 pak, harus diomongin. Ya itu namanya membantu orang muslim lain supaya tidak terjatuh dalam keburukan. Kemudian yang selanjutnya diperbolehkan ghibah adalah ghibahin orang yang perbuatan maksiatnya itu dilakukan terang-terangan. Ya, mabuk kok di pinggir jalan, itu boleh diomongin. Kenapa? Karena dia sendiri membuka aibnya di depan orang lain. Ya. Main judi kok di pinggir jalan, colok ya, boleh diomongin, boleh dibaik. Nggak sholat, nggak puasa di pinggir jalan, boleh diomongin. Anda jangan seperti si fulan. Kenapa? Ya, si fulan itu dia dikasih nikmat sama Allah banyak, mobilnya 5 tapi nggak pernah puasa. Pas puasa Ramadan malah justru ngedot jus. Itu boleh diomongin. Kenapa? Karena dia menjaharkan kemaksiatannya hanya pada lingkup kemaksiatan, tidak boleh kepada yang lain. Misalnya ngomongin fisiknya tidak boleh. Ya, tuh
si gendut, gembrot, ya. Misalnya ngomongin perut buncit, tidak boleh diomongin, itu ghibah. Ngomongin perut buncit itu ghibah loh Pak. Si botak misalnya ghibah, si hitam, si pendek, si kurus, si cungkring. Kalau ucapan-ucapan itu menjadi tidak suka orang yang dipanggilnya, itu termasuk dalam kategori ghibah. Ya. Si pesek mana orangnya? Duh, kan nggak enak dipanggil si pesek. Mending kalau si mancung pada mau banyak. Mancung mana mancung? Pada mau kan? Kalau pesek pasti nggak mau tuh, kurang ajar bener, mentang-mentang saya hidupnya minimalis dipanggil pesek begitu kan? Itu contoh. Ya, jadi orang yang sengaja menampakkan kemaksiatannya, menzahirkan kemaksiatannya, melakukan kemaksiatan di depan publik, itu bisa diomongin, boleh diomongin. Lebih-lebih kalau dalam rangka untuk cari solusi terkait orang tersebut. Kalau ada orang-orang pelaku maksiat begitu Pak, meskipun dia baik, itu jangan pernah dipuji sama sekali, jangan. Orangnya nggak pernah sholat tapi nyumbang masjid rutin misalnya. Kalau ada sumbangan ini dia nomor 1, jangan dipuji. Masya Allah, Bapak luar biasa, meskipun nggak pernah sholat tapi sumbangan nomor 1 jempol. Kalah sama yang rajin sholat nggak pernah nyumbang Pak. Bapak nggak pernah sholat. Salut sama Bapak. Memuji orang fasik itu hukumnya dosa maksiat. Kenapa? Dia akan gelarung terus-terusan ke dalam kefasikannya. Ya, itu diingat-ingat. Jangan pernah kalau ada orang fasik itu dipuji sampai tinggi langit terus. Bapak ini Masya Allah sama orang tuanya kok begitu ta'zim, hormat, memuliakan. Meskipun Bapak nggak sholat loh, padahal luar biasa Bapak ini. Jangan dipuji. Kalau mau memuji di belakang nggak apa, tapi di depan dia tidak boleh. Kenapa? Karena berpotensi menjadikan dia makin maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ghibah yang disebutkan adalah lita'yin, menyebutkan keburukan orang dalam rangka untuk menentukan sosoknya. Contoh, Pak, saya mau nanya dong. Iya, kenapa Mas? Tahu rumahnya Pak Ahmad nggak? Oh, Pak Ahmad. Pak Ahmad mana ya Pak? Di sini ada Ahmad itu 5 orang. Oh gitu. Pak Ahmad yang botak dulu kepalanya Pak. Ya. Oh yang botak juga ada 2 nih. Ahmad yang mana nih yang botak? Misalnya gitu kan? Yang perutnya buncit. Itu rumahnya sebelah sana. Nah, seperti itu boleh ya. Itu menunjukkan keburukan orang, tetapi untuk mengenalkan supaya kita bisa menspesifikasi, itu boleh. Ya, jadi yang ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan oleh syariat, ada ghibah-ghibah yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Qala al-Faqih Abu Lays as-Samarqandi, berkata al-Faqih Abu Lays as-Samarqandi, hadatsana Muhammad bin Fadal, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Ismail bin Ja'far, an Ala bin Abdurrahman, an abihi, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa ghibah itu? Ya, tahu enggak? Apa sih yang disebut ghibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Ini jawaban orang yang tawadhu dan tahu diri. Orang yang tahu diri, ketika ditanya suatu persoalan nggak tahu, ya dia bilang nggak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau kita zaman sekarang kan Rasul sudah nggak ada, bahkan kita jawab Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Aku nggak tahu artinya. Zaman sekarang itu eranya Ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang yang nggak tahu, sok tahu itu banyak. Sok tahu. Ditanyain masalah politik, kalau ngomong berbusa-busa seakan-akan dia pakar politik.
Ditanya tentang masalah ekonomi, dia jawabnya berbusa-busa seakan-akan dia adalah pakar ekonomi. Ditanyain masalah agama, berbusa-busa seakan-akan dia pakar agama. Seakan-akan dia pakar segala bidang. Itu namanya ruwaibidah. Tidak ada manusia yang pakar dalam semua hal. Likulli fanin rijal. Setiap bidang ilmu itu pasti ada pakarnya. Nggak mungkin kita pakar segala hal. Termasuk ustadz itu nggak mungkin pakar segala hal. Jadi bapak itu ketika manggil ustadz untuk ngaji itu sesuai dengan bidangnya mestinya, karena nggak ada orang yang pakar dalam segala bidang, nggak ada. Ada orang pakar fikih, mungkin hadisnya lemah. Ada pakar tafsir, oh mungkin dalam ilmu kalamnya lemah. Pakar ilmu kalam, oh mungkin dalam ilmu qiraahnya lemah. Begitu, nggak ada yang pakar. Dan ketika kita bicara di luar kepakaran kita, ya bicaranya yang apa ya, dangkal yang permukaan saja, nggak usah sampai daki. Ada orang nggak begitu paham tentang ilmu kalam misalnya, menjelaskan tentang soluhil kadim wa tanjizil hadis misalnya, nggak bisa, ya tetap akan mumet. Kenapa? Mau dia nggak pakar. Nah repotnya orang Jakarta wabil khusus itu menganggap ustadz itu pakar dalam semua bidang. Kesurupan panggil ustadz, ya kan? Panggil ustadz dulu, kesurupan itu padahal. Saya itu nangani kesurupan itu setelah tinggal di Jakarta. Di kampung nggak pernah saya disuruh orang nangani kesurupan. Ya di kampung nggak pernah. Tapi begitu di Jakarta ada orang kesurupan, panggil ustadz. Saya harus ngapain? Dari dulu saya nggak pernah mau ngurusin orang kesurupan, tiba-tiba disuruh ngurusin orang kesurupan, bingung kan? Ada seorang ibu, anak perempuannya nggak dapat jodoh, nanya sama ustadz juga. Ustadz, ya bagaimana sih supaya anak saya cepat dapat jodoh? Ya bingung ustadznya. Apalagi kalau ustadznya bujangan juga kan bingung. Saya sendiri belum dapat dulu. Saya tuh pernah pulang dari pesantren. Itu mungkin maksudnya dia mau jodohin ke saya mungkin ya. Tiba-tiba dia datang, Mas Ustadz, ya saya punya anak perempuan, sampai hari ini belum dapat jodoh-jodoh. Gimana sih supaya anak saya dapat jodoh? Saya bilang, Bu, saya sendiri juga belum dapat jodoh, masa suruh nyari amalan kan? Jadi semuanya serba Ustadz. Dagangan macet, Ustadz lagi dipanggil. Ya. Jadi seakan semua bidang itu Ustadz. Ngaji pun sama, dikiranya ustadz itu pakar semua hal, pakar tafsir, pakar hadis, pakar akidah, pakar tasawuf, pakar balaghah, pakar sirah, pakar fikih dan sebagainya. Dikira ustadz itu pakar semuanya, tahu mungkin sedikit-sedikit iya, tetapi tidak pakar semuanya. Itu disangka. Makanya ketika manggil ustadz diomongin dulu. Ustadz, saya minta antum untuk ngaji di tempat saya. Ya siap. Bidang kepakaran antum apa ya Ustadz? Kalau Ustadz bilang, waduh kamu nggak pakar apa-apa, ya udah nggak usah dipanggil, nggak pakar apa-apa. Ya. Karena kepakaran itu penting. Saya ditelepon sebuah masjid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz mohon maaf, bisa nggak isi masjid kami dengan materi sirah nabawiyah? Oh maaf mas, saya bukan pakar sirah nabawiyah. Bukan pakarnya, saya tidak menggeluti sirah nabawiyah dengan serius masalahnya. Kalau baca sirah saya bisa, tapi pakar bukan. Saya bilang gitu, cari yang pakar lain. Enggak Ustadz, saya maunya sama Ustadz dulu. Kok sama saya? Tapi aku nggak pakar loh mas. Udahlah Ustadz, baca kitab aja kalau gitu. Ya sudah, kalau baca kitab saya bacain. Akhirnya baca kitab Nurul Yaqin namanya kan. Ya baca aja, baca belum terangin sedikit. Sebenarnya orang baca kitab itu enak pak, nggak perlu pakar. Yang penting baca aja terangin, baca aja terangin. Kalau pakar itu semua udah ada di sini, ngomong saja itu semua sudah berbasis referensi. Kalau pakar, ya. Jadi itu harus kita klasifikasi supaya kita tahu. Jangan semua orang kok pengen tahu semua hal, itu namanya ruwaibidah. Orang zaman sekarang tuh banyak ruwaibidah. Ya. Apalagi kalau sudah bergelar ustadz, guru ngaji seperti saya, jenggotnya udah panjang,
ya jam terbang udah tinggi, kalau ditanya bilang nggak tahu, malu Pak. Ustadz tanya, wah ini pertanyaan kok saya nggak ngerti ya. Ya harus ngomong, mohon maaf, saya tidak paham itu, saya tidak tahu. Nanti akan saya coba cari atau tanya. Suatu hari, kalau saya sih sering ditanya persoalan yang saya nggak tahu sebenarnya modelnya itu. Saya pernah ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya orang yang sudah MBO? MBO itu apa Pak? Mati batang otak. Apalagi tuh mati batang otak? Ya karena itu istilah medis kan. Ada orang mati batang otaknya Ustadz. Kalau selangnya itu dicabut maka dia akan mati. Alat bantunya seperti alat bantu detak jantung, alat bantu makan, alat bantu apa-apa itu dicabut mati dia. Tapi kalau tidak, dia akan hidup terus seperti itu. Maksudnya, dia akan mengandalkan alat bantu. Maka kan pernah kita mendengar ada orang pingsan atau koma sampai setahun, 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun karena MBO, mati batang otak. Apa yang harus dilakukan? Bolehkah kita mencabutnya supaya dia mati, Ustaz? Ini pertanyaan serius. Kalau saya bilang boleh dicabut beneran mati, ternyata hukum syariat mengatakan haram, masuk neraka lah saya. Saya bilang enak aja, saya suruh masuk neraka, dia nanya. Saya bilang nggak tahu Pak siapa. Iya, kenapa nggak tahu Ustaz? Ya saya sendiri nggak tahu istilah MBO, mati batang otak itu apakah sudah mati beneran atau tidak. Dia jelasin secara medis. Dia tidak ada harapan hidup karena batang otaknya ini sudah tidak berfungsi sampai otaknya. Tetapi anggota tubuhnya masih berfungsi, bisa disambung dengan alat. Aduh, apakah kalau disambung itu termasuk membunuh? Apa tidak? Repot. Tapi kalau diteruskan Ustaz, kasihan bapaknya, biayanya mahal. Itu juga persoalan. Kita bukan pakar. Saya bukan pakar di situ. Saya tetap angkat tangan. Tidak Pak, saya tidak tahu. Mohon maaf. Cari sama orang yang tahu atau minta fatwa sama majelis ulama atau minta fatwa sama LPM NU dan sebagainya. Silakan minta fatwa biar dibahas. Ya, kalaupun seandainya mereka salah, mereka sudah beristiad dengan semampunya dibanding dengan saya yang memang tidak tahu. Yang ngomong nggak tahu. Suatu hari ditanya lagi, Ustadz bagaimana hukumnya bursa efek Jakarta? Waduh, makanan apa lagi nih bursa efek ini kan? Saya yang biasa makan fikih, makan hadis, bursa efek bingung kan akhirnya. Ya, meskipun ditasawurkan, saya tetap nggak mau. Kenapa Pak? Karena al-hukmu ala sayyid far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang daripada tasawurnya dia, kejelasan masalah di dalam otak dia. Kalau kita memahami deskripsi masalah keliru, hukumnya pasti salah. Itu hukum. Ada seorang syekh diterangkan dalam kitab. Suatu hari dia ditanya muridnya, Pak Kiai, Syekh, bagaimana hukumnya puasa-puasa di bulan Ramadan merokok? Merokok itu seperti apa kata saya? Merokok itu kita menghisap sesuatu, ada asapnya kita keluarkan lagi. Oh, tidak apa-apa itu, kalau dikeluarkan lagi tidak apa-apa. Santrinya kemudian dia merokok pas bulan Ramadan, kebul. Itu apa kalian? Rokok, saya katanya saya boleh. Lah kayak gini mah batal yang seperti ini. Nah itu namanya tasawur yang keliru bisa menjadikan hukum yang keliru. Kalau tasawurnya jelas, maka hukumnya akan menjadi jelas. Bapak kalau ditanya bagaimana hukum kepiting, makan kepiting, kira-kira haram apa halal kepiting itu? Nah. Geleng-geleng itu halal atau nggak tahu? Ya, halal yang doyan ya. Kepiting itu ulama beda pendapat. Imam Ghazali mengatakan haram. Ya. Ulama-ulama lain juga mengatakan haram. Imam Haramain kayaknya yang mengatakan boleh. Ya. Alasan yang mengharamkan apa? Kepiting hidup di 2 alam. Itu keharamannya. Tapi Majelis Ulama Indonesia menghalalkan kepiting. Ya, kepiting halal kalau Majelis Ulama. Alasannya apa? Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengundang para pakar kelautan untuk meneliti kepiting itu hidup di 2 alam benar atau tidak. Setelah diteliti tidak.
Kepiting itu di dalam cangkangnya ada stok air. Kalau stok air ini masih ada, dia hidup. Kalau habis, dia mati. Jadi tidak bisa disebut hidup di dua alam. Kayak manusia, misalnya bapak tiba-tiba nyelam pakai oksigen. Lalu selama oksigen masih ada, bapak putar-putar di laut. Apakah bapak disebut hidup di dua alam? Kan enggak. Selagi oksigennya ada, maka dia hidup di laut. Kalau oksigennya habis, mati dia. Seperti itu. Itu yang saya sebut tadi, bahwa hukum terhadap sesuatu itu merupakan bagian daripada tasawur kita, kejelasan kita terhadap masalah yang bersangkutan. Jadi kalau belum tasawur jangan kemudian dijawab, kecuali sudah tasawur seperti itu, atau kita sudah tahqiq hukumnya, pernah membaca di dalam kitab atau pernah mendengarkan penjelasan para guru, boleh. Tapi kalau belum, ya jangan. Nah, sahabat ditanya tentang ghibah, beliau mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala, Rasul menjawab, idza dzakarta akhaka bima yakrah faqad ightabtah. Kalau kamu menyebutkan keburukan saudaramu dan dia benci, maka kamu telah ghibah. Ini fakta yang diomongkan. Ya, ibu dibilangin pesek misalnya, pesek beneran. Itu ghibah. Bapak dibilangin hitam misalnya, faktanya hitam beneran, itu ghibah. Karena fakta itu maka disebut ghibah. Dengan catatan yang dibicarakan tadi gak suka, julukan gak suka. Kalau kita dipanggil sesuatu orang kok suka, dijulukin sesuatu suka, gak ghibah itu. Ya, misalnya disebut apa? Zul Yadain misalnya, orang yang memiliki tangan agak panjang, tapi suka, ada masalah. Dipanggil si mancung tadi, suka, ada masalah. Bule, misalnya, bule sini, ya, dia suka dipanggil bule, nggak masalah. Gondrong sini dong, boleh ketika dia suka dipanggil gondrong. Tapi kalau dia tidak suka, kalau julukan bagus sih rata-rata suka, Pak. Yang nggak bagus-bagus itu yang nggak suka. Botak, pesek, cebol itu nggak suka orang. Ya. Cebol nggak suka, Pak. Kalau jambung sini, mau dia panggil jambung. Ya. Rata-rata gondrong banyak yang suka, tapi botak nggak suka. Apalagi disebut Pak Kepala Bidang, karena kepalanya botak itu kan bidang kan, seperti kotak. Ya, itu bisa banyak yang nggak suka. Gitu. Gitu ya, seperti itu. Kila aro'aita in kana fi akhi ma'akul. Bagaimana pendapatmu tentang saudaraku, ya, faktual sebagaimana apa yang aku katakan. Pendapatmu gimana Nabi? Saudaraku ini faktual, kenyataannya seperti apa yang aku katakan. Kalau Nabi menjawab, in kana fihi ma taqul faqad ightabtah. Kalau kondisi saudaraku sebagaimana yang kamu katakan, itulah Anda telah ghibah kepadanya. Wa illam yakun fi matakul faqad bahattah. Tapi kalau kamu kalau saudaramu tidak seperti yang kamu omongkan, maka kamu itu buhtan. Buhtan itu fitnah. Kalau di dalam bahasa kita, bohong yang luar biasa besar. Dosa besar itu buhtan itu. Misalnya contoh, ibu ngatain, ngomong gini sama tetangganya, saya punya suami kok pelit banget, ya Allah, bu gimana sih caranya begitu, ngomong sama tetangganya begitu. Faktanya suaminya tidak pelit, itu buhtan, dosa besar. Bapak juga sama ngomong, istri saya itu di rumah, masya Allah, nggak pernah mau masak, ya, mijitin nggak pernah misalnya. Padahal faktanya dia masak rajin, mijitin rajin, itu buhtan. Hati-hati. Dan yang paling bagus memang noda atau kejelekan dalam rumah tangga itu nggak dieksplorasi, nggak diekspos, nggak dibicarakan di depan publik, nggak boleh. Ya, seperti itu. Kan jangan seperti artis yang dikit-dikit suka membuka keburukannya di muka publik. Ya, yakni qulta fihi buhtan, artinya kamu berbicara terkait saudaramu dengan buhtan, dengan bohong.
Qala al-faqih, berkatalah al-faqih, Zukiru an ba'dil mutaqaddimin annahu qala, dituturkan dari sebagian ulama mutaqaddimin semuanya mereka berkata, law qulta inna fulanan sawbuhu qasirun aw sawbuhu tawilun yakunu ghibatan. Kalau kamu berkata kepada si fulan itu bajunya kependekan, si fulan bajunya kepanjangan, itu ghibah. Menurut sebagian ba'dul mutaqaddimin, tetapi sebagian ulama mengatakan tidak. Saya tadi mengatakan sebagian ya. Sebagian ulama mengatakan ngomongin persoalan baju saja itu hibah. Ya, tuh orang misalnya ada orang lewat, bapak-bapak, tuh orang nggak pantas banget ya, baju kekecilan kok dipakai, dia kan berotot begitu. Ya, dikancingin juga nggak enak, apa enak itu hibah. Bajunya longgar. Itu orang pakai baju ukuran apa nggak salah ya, gede banget begitu, tangannya aja kayak gitu. Diomongin di belakangnya itu gibah. Versi sebagian ulama, versi sebagian lain tidak. Ya, tapi ini menjadi warning bagi kita. Sampai dikatakan fa idza dzakarta an syabi yakunu ghibatan, fa kaifa idza dzakarta an nafsi. Ketika Anda menuturkan keburukan pakaiannya saja itu jadi ghibah, lalu bagaimana apabila Anda menuturkan tentang keburukan dirinya? Maka jauh lebih besar dosanya. Pokoknya kita jadi orang itu jangan suka ngenyein ciptaan orang, enggak boleh. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala enggak boleh. Ya. Pak, kalau Bapak dikasih wajah ganteng, Ibu dikasih wajah cantik, itu pemberian dan harus disyukuri. Tidak digunakan untuk meledek orang lain. Kita tuh tidak pernah minta kepada Allah untuk dikasih fisik seperti ini, nggak pernah. Kita lahir dan terima apa adanya. Makanya Imam Ghazali pernah mengatakan, man damma ala syai'in min khalqillahi bi ghairi idnillah faqad dzamallah. Siapapun orangnya yang mencela sesuatu dari makhluknya Allah tanpa izin Allah, maka dia sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngatain saudara kita misalnya, pesek sini lo misalnya, maka kita sama dengan menghina penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghina ada orang misalnya yang badannya agak kecil, pendek sini lo, jebol sini. Itu sama dengan kita menghina penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita tidak pernah memilih untuk hidup memakai raga seperti apa. Allah sudah kasih ini, Allah sudah tentukan itu, syukuri saja. Yang dikasih hidung mancung bersyukur, hidung pesek juga bersyukur. Alhamdulillah saya pesek. Wah, kok malah bersyukur? Iya, orang yang pesek itu hemat oksigen. Biasanya orang yang pesek itu umurnya panjang-panjang. Kenapa? Jatah oksigen seseorang kalau misalnya 1 juta liter sampai akhir hayatnya, kalau hidungnya gede itu boros, kempas habis. Tapi kalau hidungnya kecil maka dia awet gitu kan, syukur, disyukuri. Ya, atau kalau enggak syukur ini caranya, ya Allah terima kasih kau kasih hidung, saya masih kasih hidung, masih pantas ada hidungnya daripada enggak ada hidungnya sama sekali. Ya, caranya begitu. Supaya kita itu bersyukur. Makanya ketika kita bercermin, kenapa kalau kita suruh berdoa, Allahumma kama ahsanta wajhi fahassin khuluqi, atau Allahumma kama ahsantal khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau baguskan penciptaanku ini, fisikku yang bagus ini, maka perbaikilah akhlakku. Kita itu kalau bercermin, puji diri sendiri, Pak. Masya Allah, ganteng juga saya. Gitu. Kalau kita nggak memuji diri kita sendiri, mungkin orang lain nggak mau memuji diri kita. Makanya ketika kita sedang bercermin, sedang mesem-mesem sendiri, biarin saja. Ada orang selfie, biarin saja. Ya, kenapa? Saya kadang-kadang ini selfie itu kalau tujuannya dia untuk melihat dirinya sendiri sambil ya Allah, ternyata Allah sempurna menciptakan aku, itu pahala, itu syukur. Selfie itu jadi tidak bersyukur, nanti jadi dosa kalau dia ujub. Wah, ternyata keren ya, ujub. Apalagi selfie-nya pakai kamera palsu begitu kan. Ya, seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada yang ditanyakan silakan. Enggak ada ya. Yang mulai sekarang jangan pada ghibah. Ya, pokoknya kalau diajakin orang ghibah jangan mau. Ya.
Kalau dicurhatin orang jangan gampang terima kalau bapak bukan pakar. Ntar dulu curhatnya apa dulu masalahnya? Masalah keluarga dan. Kalau curhatnya apa nih? Curhatnya masalah apa nih? Masalah ekonomi Pak, saya mau kerja, saya minta pertanyaan bapak, oh silahkan. Jadi minat ya. Untuk menghormati majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.